Boston, bawa Syekh dari Palestina bersama dengan Ustadz Ilham dan Ustadz Khalil. Enggak, saya murid Khalil. Hah? Siswa Khalil. Khalil. tahu Ada tahu kan jalan nggak tahu ya, Bang nggak pernah lihat Bang sih. Fajar. Oh, siap. Ya. Siap. Sama Habib Ojak Habib Ojak. Habib Ojak. Sopir kita hari ini. Masya Allah. sopir cadangan. Oke, sampai di sini kita nanti lanjutkan lagi. Oke. Iya. Oh gitu. Dari BMH itu atau dari ACA? Kerjasamanya dengan BMH dengan STI mana STI? cuman lembaganya ACA. ACA. Ini programnya BMH kerjasama sama ACA. Ya? ACA programnya ACA masih Oh. Udah dibaca dulu. Bapak, Ibu yang saya muliakan, sambil Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita di Palestina masih dalam keadaan yang sangat sulit. Selama 70 tahun ada di dalam penjajahan Israel, diblokade sedemikian rupa, dan secara ekonomi saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, maka DKF di malam hari ini mengajak kita semua untuk peduli dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina, karena innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu maka seperti yang dilihat di depan bahwa ada donasi yang diharapkan terkumpul dari Masjid Jamaah Ar-Risalah dan Jamaah Masjid Ar-Risalah ini, dan silakan hari ini Bapak Ibu yang beriman untuk menyampaikan donasinya bisa disampaikan kepada DKS dan panitia. Ya. Oleh karena itu maka hadir mahkamah kami dari
dari DKM Darussalam menyampaikan jazakumullahu khairan atas perhatian, dukungan, dan kepeduliannya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala hal yang tidak kita inginkan, dan Allah angkat musibah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita secepat mungkin. Ayahnya adalah seorang yang berkebangsaan Palestina dari Gaza dan ibunya dari Mesir, tetapi keluarganya sekarang semuanya ada di Gaza dan ikut terlibat di dalam perjuangan bersama seluruh komponen bangsa Palestina di dalam menghadapi penjajahan yang mereka hadapi dari Israel. Kita tahu juga bersama bahwa Palestina, orang-orang Palestina, para pejuang di Palestina, ada yang berjuang di dalam dan ada yang berjuang di luar. Yang berjuang di dalam menghadapi secara langsung bagaimana mereka menghadapi penjajahan itu, dan yang di luar mereka berjuang untuk menopang seluruh perangkat yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan Syekh Mahmud Asy-Syarif adalah termasuk pejuang yang berada di luar, sementara orang tuanya, ayah dan ibunya berjuang di dalam. Ya. Apa yang disebut dengan Asy-Syarif, Bapak Ibu? Asy-Syarif itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Kita mengenal di Indonesia itu dengan istilah Habib atau Habaib. Ahlul Bait di dalam tradisi orang-orang Yaman, Hadramaut, itu disebut Habib atau Habaib. Di Palestina disebut dengan Asy-Syarif. Karena itu Syekh Mahmud Asy-Syarif adalah bagian dari Ahlul Bait, keturunan dari keluarga Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dengan beliau. من أركان الإسلام نستكمل به الركن الرابع من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5. تعرفون؟ بني الإسلام على 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Ya, Bapak Ibu semua, ya, kita alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu membuat kita dapat melempangkan jalan kita untuk menuju surga. Mudah-mudahan karena itu telah kita kembali bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sekarang ini sedang memasuki dan berada pada bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah Ramadan ini, puasa, ya, qiyam, sedekah, tilawah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada kita sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah kelak pada Lailatul Qadar. Yang kita semua tahu bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Ya. Kita semua tahu bahwa puasa adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 dan bahwa puasa adalah merupakan bagian dari rukun Islam itu, sehingga kita sedang menunaikan شروط وواجبات. الصلاة لها شروط وواجبات، الصيام له شروط وواجبات. فمن لم يؤدي هذه الشروط والواجبات فسدت العبادة ولا تقبل منه. كذلك الصوم له شروط وواجبات،
لكن اليوم أنا لم أتكلم عن شروط وواجبات الصوم، فهذا مكانه دروس الفقه إن شاء الله. أنا سأتكلم عن شروط الركن الأول من أركان الإسلام، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. Semua kita tahu bahwa setiap ibadah itu ada syarat dan wajibnya. Syarat dan wajib ini akan menentukan apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sholat misalnya, ya, itu ada syarat dan rukunnya. Syarat adalah sesuatu yang harus kita tunaikan sebelum amal itu kita lakukan. Yang wajib adalah sesuatu yang berada, tidak bisa dipisahkan dari amal itu. Jika syarat dan wajib di dalam ibadah kita itu kita tunaikan, maka insya Allah ibadah itu menjadi sah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ibadah puasa. Ya, hanya saja yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah berkenaan dengan rukun yang pertama di dalam Islam, yaitu berkenaan dengan syahadat, bahwa kita semua bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa beliau akan menyampaikan sambil berdiri sehingga beliau bisa melihat slide yang ada di depan. يقول قائل: يا شيخ هل لا إله إلا الله لها شروط؟ نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لا إله إلا الله كبقية الأركان، كبقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج، بل لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام. من لم تقبل منه لا إله إلا الله لا يقبل منه ما بعدها من صلاة وزكاة وحج. فلا إله إلا الله لها شروط، من لم يؤدها لا ينتفع ولا تقبل منه. لذلك كان واجبا أن نعلم شروطها قبل بقية الشروط، قبل بقية الأركان. Syahadat, kesaksian bahwa la ilaha illallah itu adalah pintu gerbangnya Islam, sehingga kita semua tidak akan diterima keislaman kita kalau tidak lewat gerbang la ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu, maka hal yang paling penting di dalam agama kita adalah berkenaan dengan kesaksian ini, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. من أين جئنا بهذا الكلام؟ هذا ليس من عندي. افتحوا المصاحف سنجد في سورة البقرة آية سمبلان آية سبولو آمنا بالله وباليوم الآخر. يقول إذا هو قال لا إله إلا الله ونحن نؤمن بالآخرة ونؤمن بالجنة، لكن ماذا قال الله؟ وما هم بمؤمنين. يا شيخ هم قالوا لا إله إلا الله. نعم، إذا ليس العبرة مجرد القول، هناك شروط لهذا القول. الله هو الذي قال عنهم وما هم بمؤمنين. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga ada syaratnya, sehingga jika terpenuhi syarat itu maka kesaksian kita tentang la ilaha illallah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 misalnya disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena syarat syahadat itu tidak terpenuhi.
Jadi meskipun menyebut kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi kesaksian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. سورة المنافقون أيضا في القرآن. نحن نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المنافقون الآية 1 آية 7 سورة المنافقون. ماذا قال تعالى في كتابه العزيز؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هم يقولون أنت رسول الله صلى الله على محمد، نحن نحب محمد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا يا شيخ هم قالوا؟ لأنه لم يمد الشروط. الله قال هم كذبون، لم تقبل منهم هذه الشهادة. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 Bapak Ibu, ya, disebutkan tentang apa yang tadi dibahas itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. Allah Maha tahu bahwa engkau itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Kenapa disebut orang-orang munafik itu berdusta? Karena meskipun secara zahir mereka mengatakan benar bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tetapi di dalam hatinya mereka mengingkari keyakinan itu. Karena itu maka perbedaan antara apa yang dikatakan oleh lisannya dengan apa yang ada di dalam hatinya membuat mereka disebut orang munafik, dan pengakuan tentang kenabian Muhammad itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول قائل يا شيخ هذا موضوع مهم، هذا مهم جدا، موضوع خطير. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هذه الشروط تحتاج إلى محاضرات. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم التوحيد في مكة 13 عاما. 13 حال. بربط جملة 7 عين ستو 3 قاف جملة ما تتوصل نعم ستو حاء 4 عين 4 قاف 4 صاد 4 شرط برتمة عين شرط برتمة عين. نعم ركز معي. عين علم علم dari mana syarat itu Syekh? Dari Quran juga. نحن لا نترك كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة محمد آية 19 قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كيف عرفنا أن العلم شرط هنا؟ الإمام البخاري في كتابه الصحيح استدل بهذه الآية على أن العلم شرط، وقال باب العلم قبل القول والعمل. هذا في البخاري، باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذكر لا إله إلا الله. فكيف يسبق؟ كيف يأتي كلمة قبله؟ هنا جاءت كلمة قبله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فدل على أن لا إله إلا الله لا تأتي ثمرتها إلا بالعلم. فمن شروط لا إله إلا الله أن نتعلم ما جاء من الله سبحانه وتعالى، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعبد الله كما يريد هو. ولا أريد إجابة، أنا سأسألكم
ما أنا إلا نذير ولا أريد إجابة. لتحققوا هذا الشرط، من منكم يقرأ قرآن كل يوم؟ البعض يقول أنا يا شيخ. ممتاز. أنتم لا تفهمون اللغة العربية، يعني مجرد القراءة لا يكفي. من منكم يقرأ ترجمة آية واحدة في اليوم كل يوم؟ من منكم يقرأ تفسير آية واحدة في اليوم؟ من منكم يقرأ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ من منكم، أنتم لستم عرب لا تفهموا الحديث بدون ترجمة، من منكم يقرأ ترجمة حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ ونقول أننا نحقق شرط لا إله إلا الله. أنا فقط أسألكم أنتم أجيبوا أنفسكم حتى تعلموا أن تحققوا شرط العلم أم لا. تفضل. Oke, ya. Karena itu beliau bertanya, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban verbal. Silahkan dijawab oleh masing-masing Bapak Ibu semua. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang terbiasa setiap hari membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah gerbang ilmu. Siapa yang setiap hari membaca terjemah Al-Quran meskipun hanya satu ayat saja? Siapa yang setiap hari membaca tafsir Al-Quran meskipun berkenaan dengan tafsir ringkas dari ayat-ayat Al-Quran? Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari membaca satu hadis Rasulullah, membaca terjemah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini penting dijawab oleh ibu-ibu Bapak Ibu secara jujur dalam rangka apakah syarat-syarat la ilaha illallah. قال تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص عكسه الرياء من الرؤية والتسميع من السمعة. الرياء يعني يحب أن يعمل العمل ليراه الناس. التسميع يعمل العمل ليسمع به الناس. لكن الإخلاص هو أن تعمل العمل فقط لله سبحانه وتعالى. فالعمل لو لم يكن فيه إخلاص لا يقبل. حتى لو صليت، حتى لو دفعت 5 مليون لما جوتك سأقول جوتة، لكن ليس فيه إخلاص لا يقبل. لست أنا الذي قلت. اسمع حديث النبي: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه. هذا كلام النبي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, yang kedua, soal itu adalah ikhlas. Kita familiar dengan istilah ikhlas, ya. Karena itu maka setiap amal yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi unsur ikhlas, yaitu bahwa amal itu semata-mata kita perbuat untuk Allah, tidak untuk sesuatu yang lain selain Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu kecuali dengan ikhlas, ya, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah sebagai bentuk ketundukan yang secara lurus itu dia laksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu maka semua طالما هذا شرط خطير أنا لا أعرف أحب من يا الله. كيف الحب الذي تريده يا الله؟ لذلك الله أجاب عن هذا السؤال في الآية التي بعدها مباشرة. يعني أحيانا في القرآن الله يسأل سؤال ثم تأتي الجواب في سورة أخرى، لكن في هذه الآية الله جعل البيان في الآية التي بعدها مباشرة لأهمية الجواب. فقال تعالى: انظر هذه الآية 54 لما بقولوا بد الآية التي بعدها لما بقولوا لي مباشرة تقصر. قال تعالى: إنما أسلوب قصر يعني هؤلاء فقط. إنما وليكم الله
تحبهم يا رب؟ لا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقال الله أن الذي تحبهم 3 فقط. تحب الله وكل ما جاء عن الله، تحب رسول الله وأصحاب رسول الله وكل ما جاء عن رسول الله وآل بيت رسول الله، تحب المؤمنين القائمين على حدود الله، الناصرين لدين الله، الناشرين لدين الله فقط. هؤلاء من تحبهم فقط. Ya, dan rahimahullah, ya, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa bahwa cinta kepada Allah ini adalah perkara yang paling penting di dalam hidup kita, sehingga Allah menyebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Orang-orang yang dicintai, diberikan wala, loyalitas, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian orang-orang yang menunaikan ibadah sholat, menunaikan zakat, dan mereka itu ada di dalam keadaan ruku, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وأنا سأتكلم في مسألة. أستاذ عباس كان في مصر، لأن كثير الذين في إندونيسيا الذين يتعلمون الإسلام من كتب الترجمة لن يفهموا ما سأقوله الآن، لكن الذي درس في بلاد عربية ودرس الدين من أصول العربية سيفهم. في الآية الأولى الله يتكلم عن شرط الحب، صح؟ يحبهم ويحبونه، فالمفترض بعقولنا المحدودة أن يقول إنما حبيبكم الله ورسوله الذين آمنوا. يا رب أنت تتكلم عن الحب، ما علاقة الولاية بالموضوع؟ هذه من أسرار اللغة العربية. الولاية كلمة واحدة أجابت على سؤالين. الولاية هذه الكلمة أجابت عن سؤالين، لأن الولاية لها ركنين في اللغة العربية. الولاية حب ونصرة. إذا حب بدون نصرة لم تحقق شرط الولاية. نصرة بدون أن تحب الذي تنصره لم تحقق شرط الولاية. إذا الله أجاب في الآية الثانية على سؤالين: من أحب؟ إنما وليكم ورسوله والذين آمنوا. كيف أحب أن تنصره؟ الحب القلبي فقط لا يكفي. إذا تحب الله وما جاء على الله وتنصر دين الله. لو لم تنصر دين الله لم تحقق الشرط. تحب رسول الله وما جاء عن رسول الله، لكن يجب أن تنصر سنة رسول الله. لو حبيت ما نصرت ما حققت شرط. تحب الذين آمنوا القائمين على حدود الله، الناشرين الناصرين لدين الله، وتنصرهم. لكن تبقى أنا أحبهم والله لكن لا تنصرهم، ما حققت الشرط. وهذا من أسرار اللغة العربية لن تجده في كتب الترجمة. Ya, hadirin rahimahullah, ya, ini ada sesuatu yang unik, bahwa di dalam ayat yang pertama Al-Maidah 54 itu disebutkan cinta yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, mereka mencintai orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, hub cinta. Tetapi di dalam ayat berikutnya adalah berkenaan dengan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kalimat yang digunakan adalah wilayah. Berkenaan dengan persoalan yang sama. Apa bedanya hub dengan wilayah? Wali. Yang disebut dengan wilayah itu ada kecintaan. Kecintaan itu di dalam hati. Tetapi wilayah itu tidak cukup cinta yang ada di dalam hati, tetapi harus dibuktikan dengan nusrah, pembelaan. Karena itu maka apa yang disebut dengan cinta, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengikuti apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian kita melakukan aksi nyata di dalam hidup ini, di mana kita membela Allah, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihada aqul lakum hal ta'lamun. Untuk menjawab pertanyaan barusan, untuk menyebutkan 7 syarat diterimanya kalimat tauhid,
Boleh dibantu tunjuk tangannya. Satu laki-laki, satu wanita. Siap? Man? Action. Bersyukur. Siapa? Syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Syarat. Man musta'id? Sudah siap? Baik, berikutlah apa yang barusan kita dengar kajian dari Syekh Ahmad Asy-Syarif yang telah diperkenalkan oleh Ustaz Abbas. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada beliau dan kita ucapkan juga jazakumullah khairan ala ilmika ya Syekh Al-Fadil wa ja'ala dzalika fi sijli hasanatika yaumal din yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka hadirin yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Aznun, mewakili dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa, sebuah entitas yang bergerak fokus untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Alhamdulillah hari ini kita bertandang silaturahim ke tempat kediaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan membawa Syekh Ahmad Asy-Syarif yang menjadi simbol bentuk cinta kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, dan semoga menjadi salah satu wasilah agar kita bisa mengoptimalisasikan syarat-syarat diterimanya kalimat tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia Palestina, baik itu dari zaman dahulu maupun saat ini, dan insya Allah lengkap dengan tanda tangan beliau serta untayan kalimat doa dari beliau. Kemudian berikutnya yaitu kategori hadiah yang kedua, Syal Palestina, ya, Syal Palestina dan Indonesia, sebuah momentum tali kasih di antara dua negara yang menunjukkan komitmen kita untuk selalu membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bersedia untuk menyumbangkan harta terbaiknya bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, boleh dibantu angkat tangannya. Insya Allah berhak mendapatkan hadiah dari Syekh Ahmad Asy-Syarif. Ya, kalau kategori hadiahnya adalah buku, maka lengkap dengan tanda tangan dan untayan kalimat doa dari beliau. Kemudian kalau kategori hadiahnya syal, insya Allah akan digalungkan langsung oleh Syekh Ahmad Asy-Syarif. Baik, silahkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, sebelum kita bergeser beranjak pulang ya ke kediaman Syekh, mari jika ada yang berminat kita persilahkan dibantu tunjuk tangannya. Ada? Alhamdulillah adiknya mau. Masya Allah, alhamdulillah. Bapaknya ternyata ikut juga ya. Takbir! Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, sebelumnya saya izin menginformasikan untuk kategori hadiah buku itu dengan angka minimal 1,5 juta rupiah. Kemudian untuk kategori hadiah syal itu dengan angka minimal 500.000 rupiah. Jadi bapak dan ibu bisa memilih untuk kategori hadiahnya mau buku ataupun syal. Nah, seperti itu ya. Boleh bapak silahkan maju ke depan untuk bisa menerima tali kasih dalam bentuk hadiah yang akan diserahkan oleh Syekh Ahmad Asy-Syarif. Baik, buku, kitab. Ya, alhamdulillah panitia mohon dibantu untuk satu orang ya. Kemudian untuk video dokumentasinya. Ya, kemudian juga untuk konsep sumbangan atau donasi yang ingin ibu-ibu saudara kita yang ada di Palestina itu tidak harus dalam bentuk cash malam hari ini, bisa melalui transfer di esok hari atau esok lusa. Yang penting nanti bapak dan ibu mohon dibantu tinggalkan nomor sehingga nanti bisa di follow up oleh teman-teman kita. Kemudian juga tidak harus berbentuk uang tunai, bisa berbentuk barang berharga ya, atau berbentuk surat-surat berharga, atau mungkin ada yang mau menyumbang mobil ke rumahnya. Insya Allah kita sangat bersedia untuk kita hantarkan langsung bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan alhamdulillah Amal Cinta Al-Aqsa merupakan di antara banyaknya yayasan. Ya, ibu mau pilih hadiah buku atau syal? Buku atau syal? Dua-duanya. Masya Allah, dua-duanya ternyata. Iya, apa-apa. Ya, mau syal atau buku ibu? Buku, siap, alhamdulillah.
Jadi ini merupakan hadiah yang diberikan untuk Bapak dan Ibu sekalian serta cucunya ya, Masya Allah. Berbentuk ensiklopedi atau sejarah Palestina bergambar dan oleh Zionis la'anahumullah. Oleh karena itu sangat penting kita mempelajari sejarah ini, kemudian kita ajarkan ke generasi selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, jadi lengkap dengan tanda tangan dari Syekh, kemudian untayan kalimat doa untuk Bapak dan Ibu beserta cucunya. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, abang salawat wa hafizah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan sebelumnya Bapak. Baik, selanjutnya mari bagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang masih berminat boleh dibantu angkat tangannya. Insyaallah kita masih menyediakan beberapa stok dari hadiah yang dibawa. Alhamdulillah, takbir. Bantu Bapak ya untuk bisa berdiri. Bapak mau pick up atau share buku ya? Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik. Ya, boleh dibantu putarkan satu video lagi. Ya, insya Allah seluruh harta yang Bapak Ibu sumbangkan itu akan kita konversikan dalam bentuk program-program kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. نحن نسلمكم الأمان أعطيناكم إياها تعلموها وعلموها لهذا الجيل حتى يعرف قضية الإسلام والتاريخ Ya. Jadi kita menyerahkan hadiah untuk Bapak dalam bentuk buku ensiklopedi Palestina yang memuat sejarah Palestina, di mana sejarah ini sangat dibenci oleh Zionis. Maka hendaklah sejarah ini dipelajari dengan sebaik-baiknya, kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya. هذا الدعاء لكم أسأل الله أن يصلح قلوبكم ويصلح أحوالكم وأولادكم ويخلفكم خيركم. Ya, dan ini ada untayan kalimat doa dari beliau, di mana semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita, kemudian memperbaiki kehidupan keluarga kita, kehidupan keluarga anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallahu khairan sebelumnya Bapak. Ya, inilah berikut cuplikan silakan. Baik Bapak Ibu, boleh dua-dua. Ayo sini. Ibunya aja. Baik, silakan Ibu mewakili Ibu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Semoga ini menjadi wasilah amal jariah kita ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, inilah berikut ya kondisi saudara-saudara. Nah, فيديو